Selamat datang di Berita Lain, di mana kita akan membawakan berita tentang game, anime, dan pop culture lainnya. ya pokoknya berita yang cocok untuk para pemuda nerd dan geek. Berita pertama Ada lanjutan dari game anak kecil. enggak bukan anak kecil. Kenapa betul anak kecil, tapi maksudnya benar anak kecil atau bukan? fiksi kayak kartun, ya. cuma pixel, segi pixel digabung-gabungin kayak tahu nggak beritanya apa tapi Anak kecil. jadi biar ku luruskan dulu biar kita tidak memulai peperangan yang akan menumpahkan darah ya di sini ya. Ya ini adalah yang dia maksud itu Blue Archive. Tapi di sini Nexon itu membuat game baru yang namanya Project RX. Nah, isi gamenya kayak Blue Archive. Anak kecil juga berarti. Tapi pixel Blue Archive juga pixel. iya anak kecil. Pixel tapi ya bedanya di sini dia kayaknya pakai di sini pakai 3D mereka, bukan kayaknya di pengumuman mereka pakai 3D dan pakai Unreal Engine 5. Emang Blue Archive nggak pakai 3D yang gue lihat di internet? Ya, aku nggak tahu itu 3D atau bukan, tapi itu gambar chibi. Jadi anak kecil di anak kecilan lagi. Iya. Yang baru RX ini bakal di anak kecil lagi nggak? Nggak tahu sih, tapi harusnya enggak. Tapi dia 3D. Iya, 3D. Berarti ini lanjutannya dari Blue Archive dong, yang tadinya SMA jadi kuliah. Nggak tahu ya, cuma ini ceritanya tentang anak sekolah juga. Ibarat kata, kasar bangetnya nih. Kasarnya tuh kayak MiHoYo punya Genshin Impact, ASR, sama Honkai Impact 3, sama Zenless Zone Zero, sama Tear of Themis. Game lo, Tear of Themis. Game gua. Game dia. Ini intinya beda lah. Tapi universe-nya sama atau enggak aku nggak tahu. Karena proyeknya juga belum keluar. Berita selanjutnya. Ada berita dari One Piece. Ada apa nih One Piece? Ya, pokoknya One Piece mengeluarkan episode spesial yang namanya Fan Letter. Dan itu episode langsung membumi, kayak mendunia. Belum nonton tuh gue. Mendunia sekali Lu apa? karbit. Gue bukan karbit, emang belum nonton aja. Sama aku juga FOMO ikut-ikutan kan, orang-orang pada bicarain anime itu aku FOMO mau ikut. Udah nonton? Nonton. Sebagus apa sih emang? Ya, sebagus apa? Kau tanya, dia itu bisa membalap preman mal, coy. Preman mal. Iya, kayak Yang Full Metal Alchemist Alchemist itu. Betul. Jadi Full Metal Alchemist dibalap Full Metal Alchemist dibalap sama mereka. Dan akhirnya dia ada di bawah Frieren. By the way nih Kil, kan gue belum nonton nih. Iya. Tolong ceritakan dong sebagus apa sih One Piece Fan Letter ini? Jadi One Piece Fan Letter ini bagus karena yang ngedirect adalah Megumi Ishitani. Siapa tuh? Orang yang bikin episode One Piece jadi bagus. Oh. Jadi kalau misalnya ada nama Megumi Ishitani di One Piece, itu bagus. Kenapa nggak di setiap episode ada nama dia? Mahal kayaknya ya. Dan kayaknya tidak akan sanggup juga gitu. Siapa Karena Meguminya atau duitnya? antara duit dan Meguminya juga nggak sanggup. Nggak mungkin duit. Gak mungkin duit, karena Toei kaya gila ya. Iya, kaya raya. Kaya raya, gak mungkin tidak kaya. Jadi ini paling mungkin dia yang tidak sanggup untuk ngedirect banyak episode. Apalagi kan One Piece tayangnya mingguan, jadi perlu ada beberapa sutradara lain dong. Oh, mungkin itu salah satu alasan One Piece hiatus ya animenya. Bisa jadi, tapi nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, selanjutnya ada berita tentang dunia manga-manggaan. Manggo. Jadi manga Dungeon Meshi. Bukan. Hampir. Sorry, guys. Tapi bukan. Ya, Jadi Dungeon Meshi cuma masak-masak. Bro, masak-masak tapi dalam dungeon masak-masakin monster. Terus beritanya apa nih? Kenapa? Dia ini manga masak-masak sederhana ini bisa memenangkan award apa? Iya, awardnya Harvey apa gitu namanya tadi? Harvey. Wah, iya. Harvey Dent musuh Batman. Jadi dia ini menang award di Amerika, namanya award itu Harvey Kurtzman. Ya pokoknya kayak gitulah. Sorry kalau mispronounce. Yeah. Itu dia adalah orang yang suka bikin kartun-kartun. Bukan orang Kanada deh. Ya intinya dia orang Amerika makin. Orang Amerika ya. Orang gila. Gua kan. Terus apa yang Dungeon Meshi ini menangkan? Ya dia menang award, dia menang dan ini kasih tahu kau seberapa jagonya ya Dungeon Meshi ya. Apa nih? Dia mengalahkan Frieren. Iya. Preman mal itu. Iya, preman mal itu. Shit. Anime yang katanya terbaik, katanya apa? Katanya si ini Eno Bening sama Radit yang karbit itu. Yang nonton anime karena keren. Bukan Furious. Canda banget. Selain dari Frieren, dia menang dari manga ini Witch Hat Atelier. Adalah itu manga juga bagus. Gua nggak tahu. Apa itu? Hanya gila.
Itu manganya bagus banget. Aku rekomendasikan kau buat baca manganya tentang sihir. Tapi Witcher ini bagus banget. Bagus banget. Bisa dikalahkan oleh Dungeon Meshi. Dungeon Berarti Meshi. Dungeon Meshi bagus banget. Bagus, lebih bagus lagi berarti. Damn. Lebih bagus dari Free Rent. Kalian setuju gak? Coba komentar di bawah. Oke, berita selanjutnya ini semoga tidak membuat gua ngantuk karena filmnya membuat gua ngantuk. Yaitu adalah John Wick. Katanya akan dibuat animenya. Kok bisa ngantuk nonton John Wick? Kita nggak akan beritain itu di sini ya. Pada suatu podcast, sutradara John Wick mengatakan bahwa akan ada Kiamat, ada adaptasi. adaptasi John Wick di medium yang lain. Apa tuh mediumnya? Komik? Belum tahu. Tapi kebetulan di podcast tersebut dia juga mention anime. Kok lu tahu ini? Nggak tahu, cuma ngomong. Kan ini berita Jepangan ya, anjing apaan sih? Oh iya. Nah untuk kali ini gue tungguin nih adaptasi John Wick dalam bentuk medium berbedanya nih. Karena gue mau lihat bentuk Yayan Ruhian di bentuk yang lain juga. Jadi anime. Berita berikutnya datang dari anime yang lagi hype sekarang. Oh, apakah banyak karbitnya? Oh, nggak tahu ya banyak karbit atau tidak. Kenapa? Apa tuh? Ini dari anime Dan. Dan. Lu pasti bertanya-tanya, berita apa nih? Yang possibly datang dari Dan. Berita Animenya bagus. anime bagus. Ratingnya naik. Ratingnya naik. Belum ngalahin Preman Mal, belum. Oh, belum. Nggak akan. Tapi dia sudah disensor di Cina. Damn. Bentuk sensor. Aku mencoba mengingat adegan Coba dan. Oh ya, beberapa emang ada yang harus disensor. Kayak ada yang gigit. Betul, itu mesti disensor. Aku nggak tahu ya, tidak terbentuk seperti itu juga. Tidak berbentuk seperti itu. Iya, tapi Nggak tahu. yang disensor ini ternyata adalah ingat adegan Momo yang mau Ditangkap sama alien. ditangkap sama alien. Itu emang mesti disensor. Iya, itu jadi Itu mesti disensor. kayak pakai pakaian renang. Ada, ya pakai hitam Iya, gitu ya. hitam gitu. Terus ini yang paling gak gue terima. Apa? Ganti sutradara? Enggak. Oh enggak apa? Neneknya Momo disensor. Katem. Padahal alasanku nonton dan cuma demi neneknya Momo. Sama gue juga, tapi nggak di bagian belahana doang. Di bagian rokoknya juga, cuy. No, apakah ini bentuk diskriminasi? Jadi kayak nenek-nenek biasa doang, kayak makan permen rokok, kayak Kayak makan permen lollipop dia. Iya, bedanya kayak kurang. Sanji dong. Kayak Sanji juga digituin tau di Amerika kalau nggak salah. oh ya bedanya kurang. Iya ya. Bedanya kalau nenek Momo dihilangin rokoknya jadi nenek-nenek biasa, kalau Sanji dihilangin rokoknya jadi Oh iya, benar. Setuju gua. Tapi meskipun disensor dan segala kemarahan kita tadi, ya kayak aku sedikit mengapresiasi lah sensor-sensorannya ini. apresiasi. Apa yang diapresiasi? Gini kasih tahu ya, apresiasinya di beberapa negara lain ada yang sensornya tidak masuk akal. Ada yang sensornya cuma di zoom, Oh, ada yang iya. dibikin hitam putih, dibikin blur. setuju. Masa kita nonton TV di blur, nonton apa? Iya, Mending nonton semut. Setuju. Mending nonton TV mati kalau kata gue. Jadi sensornya ini lebih ke arah dia kayak dibikin ulang gitu loh bentukannya. Oh iya, betul. Jadi kelihatan nyatu sama animenya, kelihatan kayak lebih natural dan menjadi bagian dari anime itu. Nggak keganggu kita. Nggak keganggu. Dan selanjutnya ada berita dari Jepang. Beritanya menurutku cukup menarik karena kita beritanya di sini memberitakan tentang lomba orang bengong. Jadi bentuk lombanya itu kayak 90 menit bengong, nggak ngapa-ngapain. Aku juga bingung bagaimana ceritanya ada lomba orang bengong. Jadi di sini bengongnya sendiri itu penilaiannya adalah dengan cara dicek kesehatannya, kayak entah itu detak jantungnya selama 90 menit. Kalau detak jantungnya stabil, dia berarti bisa menang tuh lomba bengong. Maksudku bengong adalah keahlian orang-orang kita kan. Kayak kau berita selanjutnya, tahu beritanya nggak? Kita ngapain? Berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini adalah berita yang gua banget, tapi belum tentu hasilnya bakal jadi gua banget. Apa tuh contohnya? Devil May Cry akan ada animenya di Netflix, cuy. There is approaching. Tapi ya, gue nggak tahu nih studionya nggak familiar di gue. Mir Studio dan katanya dia pernah Arah bikin. karbit. Gue nggak pernah dengar, bukan karbit. Kan kalau anak sekarang tuh apa karbit tikap. Oh iya. Ini aku mengikuti kultur Gen Alpha, Gen sekarang. Gen Alpha ya. Katanya nih si Mir Studio ini pernah bikin Avatar: The Legend of Korra dan Dota. Dan Dota. Iya. Asik. Game asik nggak tahu, gue gak pernah Dota nonton. asik. Jadi apalagi dimainkan setiap hari Rabu. Iya.
Nah, lu mungkin pernah dengar Mir Studio reputasinya seperti apa? Tolong ceritakan. Bagus sih reputasinya, kayak nggak pernah bikin masalah sama gue. Sama gue juga nggak pernah. Nggak pernah. Untungnya. Jadi pada dasarnya Mir Studio itu sebenarnya cukup punya nama yang bisa didengar sama orang-orang. Ya bisa didengar kan, punya telinga. Jadi dia itu bikin Dota kan. Iya. Dan ya cukup oke. Tapi masalahnya adalah aku bingung. Ini hitungannya anime apa bukan? Nah, emang kenapa? Lah, kalau anime, kalau menurut elitis-elitis kayak gua, anjay. Semua kartun itu ya anime. Cuma ada kartun barat, anime barat, ada anime Asia ya, kayak gitu doang. Iya, terus? Nah, di sini untuk masalah DMC kita nggak tahu apakah tergolong anime atau bukan karena kita nggak tahu staffnya siapa. Satu karya akan dianggap sebagai anime kalau misalnya dia punya orang Jepang dalam produksinya. Kayak misalnya petinggi-petingginya orang Jepang. Entah itu direktor, entah itu key animator utama. Atau Gitu. biasanya kayak gitu. Dan ada fun fact juga satu nih. Apa tuh? Gua baca di trailernya katanya suara Dante-nya ini mirip sama voice aktornya Nero dari DMC 4 sampai 5. You wouldn't know sih. Teman, Yang mana tuh? Nero tuh yang mana? jadi di DMC itu ada karakter Dante, Vergil sama Nero. Nah, Vergil itu kakaknya Dante. Vergil kayak Iya, Nero itu anaknya Vergil. Nero Iya kan? itu anaknya Iya, Vergil. iya. Berarti kayak Iya. segitiga gitu. Enggak segitiga dong, enggak. Ya, mereka berdua. Oh iya udah. Enggak ada kakak. Oke, lanjut. Nah, si Nero ini tentu di gamenya ada voice actor dong. Enggak. Pakai suara kentut, suara kentut. Jadi si Nero ini, voice actor Nero ini sekarang katanya ngisi suara Dante di animenya nanti. Di animationnya nanti. Gitu. Jadi upgrade dari upgrade pangkatnya si voice actor-nya awalnya nge-voice actorin Deadweight jadi legendary Devil Hunter. Enggak, tetap tolol sih. Mungkin karena di sini Dante-nya lebih muda ya, jadi harus ngambil suara yang pitch-nya lebih rendah lagi, tapi masih dalam satu darah keturunan gitu, jadi nggak tahu. Dan ini juga rumor-rumor yang gue baca di kolom komentar sih. Cuman voice actor-nya Nero upload trailer itu. Ada kemungkinan besar 90% Rumornya benar. sebenarnya. Ada kemungkinan besar rumornya benar. Selanjutnya ada berita yang menurutku ya bukan berita tapi jatuhnya rumor. Ya, tapi nggak tahu ini bener apa enggak ya. Cuma soalnya gini, agak rame di internet memberitahu kalau ada yang salah dari satu studio Cloud Heart apa gitu namanya. Studio Cloud Heart apa gitu namanya. Cloud Heart. Nah, Itu studio apaan tuh? itu garap studio animenya? yang bikin ini anime kesukaanku, Towawa on Monday. Oh tuh, wow, yang gede itu ya? Iya bro. Ya intinya ini studio bangkrut. Alasan yang orang tahu adalah gini, begitu website didatengin, website-nya offline dan tidak bisa didatengin. Ya itu mas berbayar server kill. Mereka tidak mampu membayar server, apalagi bayar karyawan. Lupa Bayar karyawan apa lupa bayar server? bayar server. Lupa bayar karyawan untuk bayar server. Oh bisa jadi. Iya. Tapi gini men, masalahnya rumor ini semakin diperkuat karena ada salah satu anime mereka itu sampai sekarang tidak ada kejelasannya episode 11 sama 12-nya. Wah, nanggung banget tuh. Padahal Anime dari April 2024 coy. apa? Anime apaan? Jadi nama animenya itu Whisper Me a Love Song. Dan ya jadi kayak itu anime belum selesai dan emang ada banyak kegonjang-ganjingan dalam kualitasnya sih. Ya udah itu aja dulu beritanya sekarang dan kasih tahu apa yang belum kita beritakan yang mungkin kita ketinggalan di minggu ini. Kasih tahu di kolom komentar dan coba komentar di bawah mending mana One Piece atau Naruto. Hah? Bangsat tuh. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.